Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Haplia, NIM SKP 2102044P, adalah mahasiswi Mitra Adiguna dengan program studi S1 Keperawatan Profesi Nurse, di mana saat ini saya akan menjelaskan mengenai room atau range of motion. Yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan spesifik mengenai room aktif. Secara definisi, room merupakan singkatan dari range of motion. Room merupakan singkatan dari range of motion adalah latihan gerak sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana klien menggerakkan masing-masing persendian sesuai gerakan normal baik aktif maupun pasif. Menurut Potter dan Harry tahun 2005. Prinsip dasar latihan range of motion atau room menurut Suraton yaitu: pertama, room harus diulangi sekitar 8 kali dan dikerjakan minimal 2 kali sehari. Yang kedua, room dilakukan perlahan dan hati-hati sehingga tidak melelahkan pasien. Yang ketiga, dalam merencanakan program latihan range of motion atau room, memperhatikan umur pasien, diagnosis, tanda vital, dan lamanya tirah baring. Yang keempat, room sering diprogramkan oleh dokter dan dikerjakan oleh ahli fisioterapi. Kelima, bagian-bagian tubuh yang dapat dilakukan room adalah leher, jari, lengan, siku, bahu, tumit, atau pergelangan kaki. Keenam, room dapat dilakukan pada semua persendian yang dicurigai mengurangi proses penyakit. Ketujuh, melakukan room harus sesuai waktunya, misalnya setelah mandi atau perawatan rutin telah dilakukan. Adapun manfaat dari room itu sendiri, yaitu yang pertama, meningkatkan atau mempertahankan fleksibilitas dan kekuatan otot. Yang kedua, mempertahankan fungsi jantung dan pernapasan. Yang ketiga, mencegah kontraktor, kelainan bentuk dan kekuatan pada sendi. Adapun untuk jenis dari room sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, latihan aktif room, latihan aktif asisif, dan latihan pasif room. Namun di sini saya akan lebih spesifik akan membahas mengenai tentang room aktif. Latihan aktif room merupakan latihan gerak yang dilakukan dengan menggerakkan masing-masing persendian sesuai dengan rentang gerak normal. Sendi yang digerakkan meliputi seluruh sendi dari kepala sampai ujung kaki secara aktif. Syarat-syarat melakukan latihan room dengan indikasi: pertama, stroke atau penurunan tingkat kesadaran, adanya kelemahan otot, fase rehabilitasi fisik, klien dengan tirah baring lama. Penting untuk mempertahankan normal sendi dan jaringan lunak. Kontraindikasi meliputi klien dengan gangguan pada sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan, pembengkakan dan peradangan pada sendi, serta cedera di sekitar sendi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa latihan room aktif adalah perawat memberikan motivasi dan membimbing klien dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pelaksanaan dari room aktif itu sendiri. Berikut penjelasannya. Gerakan atau pelaksanaan dari room itu sendiri dimulai dari kepala. Yang pertama, tundukkan kepala ke bawah menuju dada
lalu kembalikan ke posisi semula. Naikkan kepala ke atas dan kembali ke bawah. Selanjutnya adalah tangan yang dimulai dari bahu. Naikkan lengan ke atas dan kembalikan ke bawah. Abduksi dan adduksi, gerakan lengan menjauhi dan mendekati tubuh, seperti yang dapat kita lihat pada gambar bahwa dilakukan gerakan lengan menjauhi dan mendekati tubuh. Siku, dilakukan bengkokkan siku hingga jari-jari tangan menyentuh dagu, kemudian kembalikan posisi semula. Gerakan ini dilakukan sebanyak 8 kali, yaitu bengkokkan siku hingga jari-jari tangan menyentuh dagu, kemudian kembali posisi semula. Selanjutnya, pergelangan tangan. Dibengkokkan ke bawah dan ke atas, yaitu dinamakan dengan gerakan fleksi, gerakan membengkokkan ke bawah. Selanjutnya, ekstensi, gerakan kembali, dan hiperekstensi, yaitu gerakan ke atas. Memutar pergelangan tangan dilakukan dengan cara telapak tangan menghadap ke depan, selanjutnya lurus atau natural, kemudian menghadap ke bawah. Gerakan jari-jari tangan, tangan menggenggam, mengepal, dan kembalikan ke posisi semula. Lakukan kegiatan ini sebanyak 8 kali. Tangan menggenggam, mengepal, dan kembalikan ke posisi semula. Gerakan jari-jari tangan, memutar jari-jari tangan. Khususnya untuk jari telunjuk, jari jempol dimasukkan ke telapak tangan. Oposisi adalah sentuhkan masing-masing jari tangan dengan ibu jari tangan. Dimulai dari jari telunjuk disentuhkan ke ibu jari, jari tengah disentuhkan ke ibu jari, jari manis disentuhkan ke ibu jari, dan terakhir jari kelingking disentuhkan ke ibu jari. Dan bagian terakhir dari anggota tubuh yaitu kaki. Gerakan atau tekuk lutut ke arah paha, kemudian kembalikan lutut atau kaki ke posisi semula. Lakukan secara perlahan, mulai dari 10 derajat, 20 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 140 derajat. Kembalikan ke posisi semula secara perlahan seperti awal melakukan. Kegiatan ini juga dilakukan sebanyak 8 kali. Dan yang terakhir adalah bagian telapak kaki, yaitu lakukan memutar telapak kaki ke samping dalam dan luar, menekuk jari-jari kaki ke bawah dan kembalikan ke posisi semula. Regangkan jari-jari kaki yang satu dengan yang lainnya, rapatkan kembali bersama-sama. Dapat kita lihat pada gambar yang ada di layar mengenai cara untuk rum pada bagian telapak kaki. Seperti halnya anggota gerakan yang lain, gerakan ini juga dilakukan sebanyak 8 kali. Ulangi secara perlahan dan lakukan secara terus-menerus sebanyak 8 kali. Demikianlah penjelasan dari rum, yaitu gerakan-gerakan dari rum aktif itu sendiri.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.